Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang bernama Putri Irda Aperla. Di sini saya akan memaparkan mini riset kami yang berjudul Analisis Tingkat Ketaatan Masyarakat Terhadap Aturan Lingkungan Hidup di Kota Palopo. Dalam konteks Palopo, tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan seperti pengelolaan sampah di rumah tangga atau mencegah praktik ilegal logging di kawasan sekitar. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan minimnya sosialisasi peraturan juga berkontribusi pada rendahnya ketaatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang berkelanjutan mengancam kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan lingkungan hidup di Kota Palopo. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan, tetapi juga memahami faktor masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan lingkungan di Kota Palopo. Dengan riset ini, diharapkan Kota Palopo dapat menjadi contoh daerah yang berhasil dalam mengintersikan kepatuhan masyarakat terhadap atau lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya, substansi hukum. Substansi hukum terdiri dari undang-undang, standar, dan peraturan yang mendasari peraturan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur undang-undang lingkungan di Indonesia. Peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan Kota Palopo mengatur pengelolaan sampah, reboisasi, dan tata ruang kota. Selanjutnya, ketaatan dan tidak ketaatan masyarakat. Yang pertama, tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan lingkungan di Kota Palopo bervariasi tergantung pada kelompok masyarakat yang memperlakukan aturan tersebut dan jenis aturan tersebut. Partisipasi dalam program daur ulang sampah yang dianjurkan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling umum. Yang kedua, selain itu, ada komunitas yang aktif berpartisipasi dalam pergerakan penghijauan untuk mempertahankan wilayah hijau mereka, namun ketidaktaatan juga sering terjadi seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah, atau penggunaan lahan hijau untuk bertujuan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan sendiri tidak cukup untuk mendorong perilaku taat hukum, terutama tanpa pengawasan yang kuat. Selanjutnya, alasan ketidaktaatan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Tidak semua masyarakat memahami peraturan atau dampak buruk dari pelanggaran lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi cenderung mengabaikan aturan karena dianggap tidak penting untuk kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Aturan lingkungan sering dianggap tidak serius karena tidak konsisten dalam penerapan sanksi. Yang keempat, budaya praktis. Karena lebih mudah, kebiasaan lama seperti membakar sampah atau membuang limbah ke sungai terus ada. Alasan ketaatan. Yang pertama, kesadaran lingkungan. Banyak orang yang lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan berkat kampanye yang program pemerintah yang memberitahu mereka tentang hal itu. Yang kedua, kontrol sosial. Norma sosial yang kuat di komunitas tertentu mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan lingkungan. Yang ketiga, sanksi dan insentif. Ancaman sanksi administratif atau insentif ekonomi seperti subsidi kompos
untuk komunitas yang mendaur ulang sampah dapat memberikan motivasi tambahan. Selanjutnya, religiusitas. Agama sering menjadi faktor pendorong perilaku masyarakat sebagai bagian dari aman ilahi. Konsep menjaga lingkungan mendorong orang yang mematuhi aturan lingkungan. Urbanisasi Palopo telah mengubah cara berperilaku, gaya hidup serba cepat dan budaya konsumtif sering mengabaikan dampak lingkungan. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lingkungan hidup termasuk edukasi berkelanjutan, kampanye kesadaran lingkungan melibatkan komunitas, lembaga agama dan sekolah. Pemerintahan harus memastikan pelaksanaan aturan lingkungan yang konsisten, termasuk sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Antara hukum, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum lingkungan yang ada perlu didukung dengan pendekatan budaya hukum yang lebih efektif. Kota Palopo memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang lingkungan melalui edukasi, penegakan hukum, dan memperdayakan masyarakat. Pada akhirnya ini akan mendukung berkelanjutan lingkungan hidup di Kota Palopo. Cukup sekian